Halo, selamat malam. Selamat datang kembali kepada teman-teman semuanya di acara mini kelas Maksimalkan Karir Pemrograman Anda dengan sertifikasi profesional. Perkenalkan, saya Suci Rahmaskawati di sini akan memandu acara mini kelas kita pada malam terakhir di malam hari ini. Baik, sebelum masuk ke sesi pembelajaran, saya akan membacakan beberapa peraturan yang berlaku selama sesi pembelajaran berlangsung. Pertama, bagi peserta yang tidak ada kendala untuk dapat menyalakan kamera dengan menggunakan virtual background yang telah dibagikan melalui grup WhatsApp. Kedua, peserta diharapkan memastikan mic dalam keadaan mute atau dimatikan. Ketiga, peserta diwajibkan untuk mengikuti seluruh rangkaian acara mini kelas ini dari awal hingga akhir nanti, yang mana akan berakhir pada malam hari ini, tanggal 23 Agustus 2024. Karena di akhir acara akan ada pengisian kuesioner atau feedback sebagai tanda kehadiran peserta untuk mendapatkan e-certificate. Yang keempat, jangan lupa untuk mengisi link presensi sebagai tanda kehadiran teman-teman. Buat teman-teman semuanya, boleh untuk di-scan barcode yang ada di layar untuk link presensinya. Saya berikan waktu 1 menit untuk scan barcode-nya ya teman-teman, karena ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan e-certificate. Oke, teman-teman semuanya, itu dia peraturan-peraturan yang berlaku selama acara mini kelas ini berlangsung. Jika teman-teman sudah merasa paham mengenai peraturannya, boleh banget nih untuk dikasih reaction atau komen di kolom chat Zoom chat Meet ini. Oke, sepertinya sudah pada paham. Hari ini kita masih bersama dengan Kak Fajri Ilahi. Apakah Kak Fajri sudah berada di tempat saat ini? Halo, Halo Kak, ya, selamat malam. malam. Bagaimana nih Kak kabarnya? Kameranya, Masih semangat? eh, kameranya ini nggak nyala nggak? Oh, udah. Nah, udah Oke. Kak. Udah. Apakah masih semangat nih Kak untuk memberikan materi pada malam hari ini? Ya, masih semangat, Kak Suci. Oke, sepertinya juga teman-teman yang lain nih sudah tidak sabar untuk menunggu materi dari Kak Fajri. Tanpa basa-basi lagi, saya serahkan kepada Kak Fajri untuk memaparkan materi pada malam hari ini. Pada Kak Fajri, disilahkan. Oke, oke, sebentar ya. Share screen nggak bisa ya? Eh, nggak bisa share screen ya? Halo? Kayaknya saya belum dikasih akses untuk share screen ya? Oke, oke, halo teman-teman semuanya. Selamat malam. Aduh, share screen saya kelihatan nggak? Selamat malam Kak. Kelihatan Kak? Sudah kelihatan. Oke, selamat malam semuanya. Apa kabar semuanya teman-teman? Baik ya, Alhamdulillah sehat Kak. Baik. mudah-mudahan semuanya baik. Oke, malam ini kita akan coba lanjut ya untuk sharing-sharing knowledge ya kan tentang kali ini tentang ini materi yang akan nanti dibawakan saat kalau teman-teman mengikuti program dari High College dan Teknik. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, jadi untuk ini adalah slide untuk junior coder ya teman-teman. Jadi di sini kita ada 3 slide ya. Slide pertama itu junior coder, slide presentasi pertama itu junior coder.
Yang kedua itu junior coder juga. Yang ketiga itu junior web programmer, gitu kan ya. Kalau junior coder itu kita belajar Python, pemrograman dasar. Sementara junior web programmer, kita akan belajar tentang front end, tentang UI UX, tentang ya web development lah. Oke, yang pertama. Nah, tiga presentasi ini akan mungkin kita akan cuman kilas-kilas saja ya, karena waktu yang terbatas hanya sejam. Jadi ekspektasinya saya akan cuman main kilas-kilas cepat. Oke, jadi teman-teman kita akan melihat untuk presentasi satu itu pelatihan pemrogram junior atau junior coder. Jadi yang akan kita pelajari nantinya di junior coder itu salah satu presentasinya itu adalah tentang sintaks, tipe data, dan operator. Jadi teman-teman akan belajar sintaks seperti apa gitu kan ya, dengan menggunakan bahasa Python. Biasanya ketika saya ngajarin itu, saya akan coba jelaskan, terus kita akan coba praktekin satu-satu gitu. Biasanya saya juga akan coba ini gitu, nunjuk acak, nah di mana salah satu teman-teman akan memberikan share screen-nya untuk menunjukkan implementasi dari kode-kode yang ada di slide. Nah, ini contohnya. Misalnya sintaks itu adalah penamaan variabel itu seperti apa dan aturan-aturannya gitu kan ya. Nah, dan ada contoh-contohnya. Ini saya akan ringkas saja. Kalau yang aslinya, saya akan coba ini menjelaskan satu-satu kayak gini, langsung dipraktekin gitu. Jadi karena kita ini hanya pengenalan, jadi saya hanya cuman ya begini aja gitu, tunjukin kilasnya. Nah, nanti teman-teman coba variabel di Python kayak gini, yang benar, yang salah, dan sebagainya. Tuh. Nah, nanti di dalam presentasi untuk pembelajaran junior coder, teman-teman akan diberikan kuis gitu. Setiap ada beberapa submateri, kita akan adakan kuis gitu. Dikasih waktu, biasanya saya ngasih waktu tuh 5 menitan gitu kan ya. Nah, nanti akan saya tunjuk salah satu atau ada yang mau rela untuk mencoba tunjukin implementasi dari masing-masing gitu. Seperti ini. Nah, dan kuisnya itu ada jawabannya gitu. Misalnya ada kayak gini nih, contoh ada data sama trial, data str 100 dan sebagainya. Oke. Nah, saya akan coba ajarkan kayak gini biasanya. Kayak ada 2 kuis. Kemudian nanti kita akan belajar tipe data di junior coder. Tipe data itu ada apa aja ya kan? Mungkin teman-teman sebagian di sini udah pernah belajar pemrograman dasar kan ya? Tipe data string, integer, float, boolean, list, tuple, set, dictionary, ya kan? Nanti akan ditunjukin tuh contoh-contohnya string seperti ini gitu kan ya, teks. Nah, kemudian ada integer ya kan? Bilangan bulat baik itu positif maupun negatif. Terus ada tipe data lagi nih, float, itu koma-komaan. Jadi data-data tadi disimpan di dalam variabel gitu. Karena dalam pemrograman itu variabel itu adalah sesuatu yang sangat-sangat umum itu, sama lumrah gitu kan ya. Kemudian ada boolean ya kan, itu true atau false ya kan. Kemudian ada sequence and collection ya kan, ada string, list, tuple, collectionnya ada set dan dictionaries. Terus listnya itu adalah seperti ini gitu kan, dengan sifat-sifat ininya. Sifat-sifat yang dijelaskan pada poin-poin di sini. Tuple, set, ya kan. List itu kan kumpulan data yang bisa kita modifikasi, tuple tidak bisa kita modifikasi kumpulan datanya. Kalau set, kumpulan data yang unik. Dictionary itu adalah key value data. Nah, ini yang secara singkat mungkin teman-teman udah tahu ya. Dictionary itu key pair, list itu collection yang bisa diubah-ubah, set itu yang unik, tuple itu yang tidak bisa berubah, unmodified. Oke, sebentar ya teman-teman. Hmm, hmm, bentar. Makan. Sebentar ya. Saya coba. Maaf, tadi ini AC saya masalah. Oke, lanjut.
nanti tipe data udah, lanjut. Nah, setelah itu ada tipe data non, data yang tidak ada nilai. Dia ada quiz. Nah, gitu. Ada kan quiz lagi, ya kan? Terus ada jawabannya, terus ada quiz lagi dan jawabannya, terus gitu. Lanjut, kita akan nantinya di sini akan belajar operator, ya kan? Simbol yang memberikan sebuah compiler interpreter untuk melakukan operasi tertentu. Operasi matematika, rasional, logis, dan sebagainya. Operator aritmatik, comparison, logical, identity, membership, assignment. Nah, kalau operator matematika, aritmatika, teman-teman sudah tentunya mungkin sebagian sudah tahu ya. Ada tambah, kurang, kali, bagi, modulus ya kan, floor division, eksponen. Gitu. Kalau floor division itu pembulatan ke bawah ya, ini floor division. Kalau modulus itu sisa bagi. Misalnya 10 dibagi 9 kan sisanya 1 ya kan. Nah, tambah kali kurang bagi kan teman-teman udah tahu lah ya. Kalau bintang-bintang ini apa? Ini pangkat gitu kalau di Python. Itu kira-kira singkatnya. Mungkin teman-teman agak kesulitan tanpa implementasikan ya, karena ya itu sekali lagi saya cuma introduction aja di sini ya, tanpa praktek. Nah, nanti teman-teman akan dipraktekin kayak gini nantinya kalau ikut kelas junior coder. Lanjut, operator perbandingan mungkin teman-teman juga udah tahu ya. Ada operator lebih besar, lebih kecil, sama, setara, tidak sama, besar sama dengan, dan kecil sama dengan. Ya kan? Dari perbandingan tersebut, maka akan didapatkan nilai true atau false gitu. Misalnya 5 lebih besar dari 2, true atau false? True, ya kan? Nah, nanti nilai boolean tadi digunakan untuk kondisional di dalam Python. Tuh. Operator perbandingan. Operator logika. Di sini ada AND, ada OR, atau NOT, ya kan? Mungkin teman-teman udah tahu ya, operator AND. AND itu apabila salah satu false, maka dua-duanya bakal false. Kalau OR salah satu true, maka nilai hasil akhirnya adalah true. Itu. Contoh dalam kehidupan nyata, ketika teman-teman ini kan N itu kayak kondisional yang require kan, yang harus dipenuhi. Misalnya ketika teman-teman ingin masuk kampus gitu kan, kampus A, teman-teman harus lulus SMA satu, ya kan? Yang kedua harus mendaftarkan diri ke kampus A, ya kan? Nah, itu kan kondisionalnya adalah N kan, operator logikanya gitu. Kenapa N? Karena dua-duanya harus terpenuhi, ya kan? Apabila teman-teman tidak lulus SMA tapi mendaftarkan ke kampus A, ya tidak bisa masuk kampus A karena salah satunya tidak terpenuhi atau false gitu. Kalau or atau kan misalnya teman-teman mau masuk bandara, identitasnya bisa KTP atau SIM. Nah, artinya salah satunya itu boleh gitu. Misalnya mau kartu aja, KTP aja atau SIM. Operator identitas itu is dan is not gitu. Ada lagi operator identitas, operator keanggotaan, itu kayak in not in gitu. Misalnya di dalam apa namanya itu variabel ada misalnya kumpulan data mangga, apa buah-buahan misalnya kan, apple, hmm, apa apple, banana, ya kan, cherry, ya kan. Nah, nanti apakah apple in di banana apa in variabel buah-buahan tadi gitu. Kalau ada true gitu. Kira-kira gitu ya. Operator keanggotaan, nah gitu. Operator penugasan seperti ini. Mungkin ada teman-teman ya yang udah familiar sama ini ya. Kalau di apanya kan plus-plus ini kalau di bahasa pemrograman lain kayak Java, C++, ya kan? Oke, ada operator penugasan. Bentar ya, operator penugasan bisa dilihat lagi ya. Kalau misalnya X, misalnya ada operatornya kayak gini kan, X sama dengan 5, X sama dengan 5, ya kan?
X tambah sama dengan 5 berarti X sama dengan X tambah 5, ya kan? Gitu. Kalau bintang sama dengan itu X bintang sama dengan 5, ekuivalen dengan X sama dengan X bintang 5. Bagi begitu juga, modulus begitu juga, ya kan? Division floor begitu juga, dan seterusnya. Nah, kalau kuisnya kayak gini nih. Nah, ada kuis. Udah deh, tamat. Oke, itulah kira-kira nanti akan teman-teman nanti ketika training. Nanti kalau misalnya ada waktu kita coba implementasi deh kalau habis ini. Itulah kira-kira teman-teman untuk yang slide apa presentasi 1. Kalau untuk presentasi 2, jadi nanti ya implementasi belakangan ya. Kita sekarang pengenalan sekilas. Nah, ini junior coder juga. Kita akan ada pengenalan pemrograman, pengenalan Python, dan istilah-istilah gitu kan. Ini real world problem, ya kan. Pemrograman itu intinya instruksi, ya kan. Pemrograman itu adalah kita bisa memberikan instruksi pada komputer, ya kan, untuk menjalankan suatu pekerjaan tertentu. Itulah pemrograman. Programmer bikin program, masukin ke komputer, di-compile, keluarlah output. Nah, Python itu nanti yang akan diajarkan di nanti training kita, college atau teknik. Python adalah salah satu high level programming language yang dinamis dan berorientasi objek. Yang dinamis itu maksudnya bisa digunakan di mana aja lah, dan berorientasi objek itu dia memenuhi kaidah OOP. Teman-teman mungkin udah pernah dengar istilah OOP, Object Oriented Programming. Jadi pemrograman itu dipandang sebagai objek, ya kan, diambil dari dunia nyata, terus dimanifestasikan dalam bentuk objek dalam program. Python dibuat oleh Guido van Rossum, dirilis tahun 91. Kemudian ya, kenapa Python? Ya tentunya Python mudah dipahami, ya kan, mudah digunakan, ya kan. Contoh nih, C++ aja untuk mengatakan say hello world kayak gini nih mantra-mantranya kan. Ada sedikit banyak rame kan, tuaga 4, ada tuaga 4 5, ya kan, kita bisa katakan 5 baris lah, ya kan. Kalau Java 1 2 3 4 5, ya sekitar situ juga lah ya. Python hanya print hello world, udah selesai. Sangat-sangat inilah user friendly kan, programmer friendly atau beginner friendly itu. Lanjut ya, mudah digunakan dan dipahami kan. Tuh untuk contoh sampel satu aja tuh, if 100 lebih kecil dari 1000, print oke, else print no gitu kan ya. 1000 kan besar dari 100 kan, maka kondisinya terpenuhi kan, true. Maka yang akan muncul akan ke print to print oke kan. Sampel 2 itu dia akan mencetak print hello-nya sebanyak 6, 5, 4, 3, 2, 1, banyak 6 kali ya. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ya. Sebanyak 6 kali akan tercetak hello-nya. Kenapa Python? Support untuk berbagai use case juga, ya kan. Python itu bisa digunakan di web, software development, juga bisa di task automation, data analysis, academic research, data visualization, system scripting. Tuh. Yang kita pernah bahas, web dan software development, itu kan ya website, simpelnya kan, pengembangan software-software. Ya kan, task automation, itu gimana kita bisa otomatisasi. Contohnya gini nih, teman-teman bisa menggunakan Python untuk misalnya use case sederhana, kayak mengirim pesan tiap 10 detik gitu kan, tiap 1 detik atau 10 detik dan sebagainya.
setiap 10 detik akan terkirim satu pesan misalnya kan, itu bisa diotomatisasi gitu. Atau teman-teman mau nge-spam temannya iseng pakai Python juga bisa, itu tinggal cari di internet sama ChatGPT, itu ada tuh skripnya. Jadi akan spam ping 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 gitu kan per detik. Data analisis ya kan, jelas data analisis, data science ya kan. Python itu sangat-sangat sering kali digunakan di dalam dunia perdataan. Academic research ya jelas itu kan untuk sekali lagi statistik itu kan ya, kembali lagi ke data analisis atau data science. Kemudian data visualization ya kan, itu statistik, bagian dari statistik lagi, penggambaran dari data ya kan, insight dan seterusnya. Sistem scripting ya, itu mirip automation juga sih, bikin script ya kan. Nah, Python juga komunitasnya gede gitu kan ya, salah satu yang terbaik lah bahasanya yang banyak orang gunakan. Library-nya juga rame ya kan, ada TensorFlow, Scikit-learn, PyTorch, Theano, Request, OpenCV, Pyggle, Chainer, Network, dan sebagainya. Python juga bisa dijalankan lintas platform, Mac bisa, Windows bisa, Linux bisa. Ini kan 3 besar ya operation system yang saya bilang kemarin. Linux ini worth it kalau teman-teman bisa membiasakan untuk menggunakan operation systemnya. Dan Python saat ini udah Python 3 gitu kan, dari Python 2. Python 2 itu udah tahun 2000, Python 3 2008 dirilis. Seperti inilah kira-kira untuk scriptnya. Ya, prerequisite sites. Nah, itu adalah prasyarat untuk kita menggunakan Python. Python interpreter kita butuhkan nih, teman-teman bisa download langsung di internet, Python download. Nah, setelah di-download, teman-teman harus punya satu lagi nih, anggap Python ini seperti pulpen-nya gitu kan. Nah, kalau udah beli pulpen, tentu teman-teman butuh apa? Buku, ya kan? Atau kertas. Nah, kertas atau bukunya, atau text editor, atau IDE, itu teman-teman bisa menggunakan PyCharm atau VS Code. Jadi saran saya sih VS Code ya, yang udah apa namanya, full free kan. Kalau PyCharm ini kayak lebih berat dan agak-agak berbayar lah. Istilah sintaks ya. Sintaks itu adalah di Python adalah cara menggunakan simbol, kata, tanda baca ya kan. Istilah ya kan, ada lagi istilahnya variabel. Tadi kita udah bahas juga variabel. Itu variabel adalah tempat di mana kita menampungkan data dengan di memori yang punya nilai dapat berubah-ubah selama program berjalan ya kan. Ada konstanta ya kan, ada data di memori yang nilai tidak dapat berubah selama program berjalan ya kan. Ada reserve words, adalah sintaks yang digunakan oleh interpreter untuk menyerang properti bisa digunakan sebagai nama variabel. Jadi kayak false, await, break, non, true, class, finally, is, return, lambda, dan semua ini itu adalah nama yang udah ada bawaannya gitu. Jadi kalau teman-teman menggunakan ini lagi, itu tidak bisa digunakan, bakal error sih. Misalnya nama variabelnya rise gitu, atau nama variabelnya n gitu kan ya. Indentasi adalah fitur di Python yang menandakan ada bloknya gitu, grupnya gitu. Jadi kasih tahu bahwa misalnya di dalam ini ada total dan print kayak gini kira-kira. Di Golang kayak gini, Python kayak gini. Cara ngebungkusnya kan pakai kurung kerawal ya kalau di Golang. Tapi kalau di Python pakai indentasi tag, ya kan? Nah, seperti ini. Penggunaan indentasi yang benar dan baik. Tuh, yang nggak boleh tuh gini nih, satu indentasinya gini, satu lagi gini gitu. Lebih 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 apa menjorok. Udah tamat. Kayaknya bisa praktek deh. Kirain tadi lama ya. Oke, lanjut ya kita. Berikutnya junior web programmer. Nah, sebenarnya saya nggak ngajar ini sih. Saya tadinya lebih ngajar ke junior coder gitu kan ya. Tapi mungkin saya coba mengenalkan juga sekali ini teman-teman ya kan. Saya juga cukup paham lah ya kan tentang per front endan atau UI UX ya kan. Jadi kalau di dalam dunia IT itu ada dua, back end sama front end gitu. Kalau yang junior coder tadi arahnya itu ke back end, lebih fokus ke logikanya. Sementara junior web programmer ini lebih
ke arah front end-nya gitu, tampilan gitu kan ya. Jadi saya kalau di kerjaan sejauh ini back end sih, front end belum pernah. Pernah sih, tipis-tipis tapi. Oke, lanjut. Yang paling sering sih back end. Komunikasi interface ya kan. Jadi ada hal penting nih kalau di dalam junior web programmer. Pertama, pengertian UI UX, kemudian ada elemen antarmuka pengguna, ada styling user interface. User interface itu kan simpelnya gimana, adalah metode bagaimana sebuah produk terlihat dan estetis kan, interface kan, antarmuka ya kan. Kalau experience gimana orang ngerasanya gampang gitu penggunaannya. Kan ada aplikasi tuh, kayak bentar aja kita rasanya langsung cepet gitu paham. Nah, user experience dibutuhkan tuh, psikologicalnya, ergonomisnya, dan sebagainya. Gitu, kira-kira gambar. The difference between UI and UX. UI lebih ke visual, colors, graphic design, layout, typography, kan. UX interaction design, wireframes, information architect, user research, scenarios, ya kan. Itu sih. Bilang satu lagi gimana rasanya tuh, kadang tampilannya mewah, tapi bingung usernya kan ya. Itu terlalu saking mewahnya, saking canggihnya gitu kan, saking banyak fiturnya gitu kan ya. Rame banget, rame bet gitu kan ya. Banyak tombol sana sini jadi bingung gitu. Itu harus disesuaikan. Ini ada lagi UI UX gitu kan. Nah, UX-nya gini tampilnya ada dua nih. UX yang bagus kan otomatis yang ini kan simple secara tampilannya kayak gini, tapi secara penggunaannya apa gitu, ramah, ergonomis kan. Oke, UI UX itu ada prinsip yang disebut dengan prinsip desain atomik ya kan. Atom tahu kan ya, bukan bom atom ya teman-teman. Atom itu maksudnya sangat-sangat dari paling-paling komponen inilah elemen gitu kan. Paling apa namanya, enter gitu. Itu didesain oleh dibuat metodologi ini dibuat oleh desainer Brad Frost untuk merancang antarmuka produk digital ya kan, pendekatan ilmiah tujuannya tuh. Teori ini terinspirasi dari kimia ya kan, berkontribusi dalam penciptaan organisme. Nah, teman-teman mungkin masih ingat ya pelajaran SMA ya kan, atau ada yang mulai dari SMP kelas 3 ya. Atoms, molekul ya kan, organism, pad, templates, and pages. Atom adalah paling dasar ya kan dalam materi ya kan. Jika diterapkan pada antarmuka web, atom setara dengan tag HTML seperti tag formulir, kolom, input, atau tombol. Atom juga dapat menyatakan elemen yang lebih abstrak seperti palette warna, ya kan, font, dan bahkan aspek antarmuka yang kurang terlihat seperti animasi. Tuh, UI UX, prinsip desain atom, ya kan, ada label, ada input, ada button. Nah, ini dia dipisah nih, labelnya search the site, inputnya enter keyword, searchnya button ya kan. Nanti kalau digabung jadi molekul dari atom-atom tadi kan lebih unik, lebih enak dilihat ya kan, segalanya menjadi lebih menarik dan nyata ketika kita mulai menggabungkan atom ya kan. Molekul adalah kelompok atom yang terikat bersama dan merupakan unit dasar terkecil suatu senyawa. Molekul-molekul ini memperoleh sifatnya sendiri dan berfungsi sebagai penyusun sistem desain yang dibuat. Nah, kalau digabungin nih, ini jadinya nih molekul ya kan, lebih paten lah ibaratnya kan. Komponennya ada 3. Organisme itu yang lebih gede lagi cakupannya ya kan. Sekarang kita menggabungkan dari molekul-molekul jadilah organisme gitu kan ya. Jadi makhluk gitu kan ya, karbon jadi apa kan, unsur-unsur apa kan, hidrokarbon jadilah makhluk gitu kan. Jadilah makhluk-makhluk biologis ya kan. Kayak itulah analoginya. Lebih kompleks ya kan seperti ini. Nah, ini udah gabungan dari berbagai molekul ya kan. Oke, lanjut templates. Ini adalah di luar kimia sih. Template ini adalah organisme yang udah kayak template gitu dari namanya kan. Dan ini banyak banget kalau di UI UX atau di frontend. Jadi kita tinggal make, edit sesuai kebutuhan gitu. Nggak perlu bangun dari awal lagi teman-teman. Sekarang udah banyak framework. Framework apa? Framework itu adalah kerangka kerja untuk mendesain template-template begitu. Begini, terus ada pages, ya halaman ya kan.
Halaman itu kalau di dalam web kan ketika teman-teman buka satu halaman namanya kan ya. Ketika ada satu URL gitu kan atau link. Lanjut. Pages. Penambahan variabel, sini kita nanti akan belajar kontrol input, ada checkbox, tombol radio, drop down, ya kan? Oh, matikan bidang teks dan sebagainya nih, radio kayak gini, checkbox kayak gini, ya kan? Terus ada drop down, ya kan? Ini namanya drop down nih, teman-teman. Udah ada nih semuanya nih, nggak perlu dari awal lagi HTML, CSS. Komponen navigasi, navigasi kan banyak tuh, ya kan? Ada slider, kolom pencarian, pagination, ya kan? Pagination, icon, dan sebagainya. Ada komponen informasi, ya kan? Tooltips, icon, ya kan? Pemberitahuan, search, ya kan? Carian, dan sebagainya. Akkordion, wadah, ya kan? Jadi kayak nampilin apa namanya tuh, menyimpan dalam suatu pop up gitu ya. Oke, lanjut kita akan berbicara tentang styling user interface. Mungkin teman-teman udah tahu ya, CSS, ya kan? Cascading style sheet dan biasanya digunakan untuk mengatur tampilan elemen yang tertulis dalam bahasa markup seperti HTML, ya kan? Nah, CSS kan bisa digunakan jadi terpisah antara HTML dan CSS. HTML itu kayak kerangkanya, CSS itu kayak inilah warna-warninya, pernak-perniknya, ya, cek dan sebagainya. Fleksibel, bisa digunakan semua browser, file kecil kan, digunakan untuk customization. Kekurangan CSS, beberapa browser lama tidak kompatibel dengan CSS, membutuhkan waktu yang cukup lama dan desain membuatnya harus tahu dalam penggunanya. Tidak semua browser dapat mengartikan kode CSS dengan cara yang sama hingga tampil pada website terlihat pada browser yang satu tapi berantakan di browser lain gitu. Ini kekurangan CSS, lebih ribet ya, lama. Kadang-kadang juga nggak kompatibel nih sama browsernya kan, dan seterusnya. Ini penulisan dalam CSS ada internal, inline, dan eksternal. Kalau internal itu dalam satu file, ini HTML-nya nih, ya kan? Ya kan, CSS-nya di dalam sini nih, tuh di dalam HTML-nya. Ada lagi istilahnya inline CSS gitu. Ini maksudnya bukan online ya, inline harusnya. Itu ada HTML sekaligus nih di dalam HTML-nya itu langsung masukin sini nih di dalam tag-nya. Terakhir eksternal. Jadi ada file, ini yang paling sering digunakan sih. Ada file karena ada file untuk HTML fokus, satu lagi ada yang file untuk CSS. Contohnya ini HTML-nya nih. Terus dia mereferensikan gaya dari ini itu mengacu ke mystyle.css gitu. Dan ini paling sering digunakan karena semakin aplikasi gede itu kan kita bagusnya dipisah-pisah kan ya, lebih gampang untuk pembagian pengkelompokan. Begitu kira-kira teman-teman. Nanti begitu tuh kalau teman-teman join nih akan belajar kayak gitu tuh. Kebetulan mungkin nanti kalau belajar ini nggak dengan saya sih. Kalau saya lebih ke ini back end kan. Nah, nanti yuk kita coba yuk. Kita coba implementasikan yang tadi kan. Karena waktunya masih ada 20 menit ya. Ternyata cukup ya. Oke, sekarang kita akan ulang lagi ya kan. Like. Hmm, hmm, hmm. Oke, kita apa kita buka lagi dari desktop ya. Udah, kita ke desktop aja lah ya. Dari awal kan. Kita buka ininya, aduh ngeleknya. Kebanyakan ini aplikasi. Explorer, desktop. Juga ya. Oh, ya kan desktop. Kita buka folder baru. Apa nih namanya? Hmm, introduction. Introduction.
Code Production Junior Coder Intelek. Oke, di desktop kita ya. Kita buka klik kanan, terus karena saya udah ada VS Code, open with, mana open with? Nggak ada ya. Lalu kemana? Open, klik kanan, oh belum ini. Udah, ini VS Code udah ada. Langsung di sini aja buka. Open. Production Junior Coder, stakeholder, file baru, ya kan? Intro.py extras. Intro.py ya. Sip. Maka dari itu ya sini ya, coba kita tes. Nah, kita belajar variabel ya. Oke. Coba contohnya. Nih, gitu kan. Jadi ada tipe data integer, string atau text ya kan. Nah, kayak gini caranya. Tuh, tuh. Yuk, kita mulai. Dengan X sama dengan 4. Ya. Yang tadi. Oh, ini sekali. 5. Ini udah deh. Skornya. X sama dengan 4, X sama dengan Sally. Ya kan? Coba praktekin. X sama dengan 4. Ya kan? X sama dengan Sally. Nah, ini kalau kita print, ya kan? X gitu kan ya. Jadi keluarnya Sally. Tuh, Sally. Kenapa? Awalnya X-nya 4, ya kan? Program itu kan bacaan dari atas ke bawah. Nah, terus ketika dia ketemu X sama dengan Sally, yang X4 tadi ditimpa sama Sally. Makanya keluarnya Sally gitu. Print adalah perintah di dalam Python untuk memerintahkan komputer atau ya komputer untuk mencetak sesuatu gitu kan. Dalam hal ini mencetak variabel. Variabel apa? Variabel X. Nah, variabel X tadi isinya adalah Sally. Makanya keluarnya Sally. Gitu. Oke, lanjut. Tuh, kalau variabel tuh memiliki nama pendek, nama lebih deskriptif ya kan. Nama variabel harus diawali dengan simbol atau simbol underscore. Bukan sih, harusnya bebas bisa underscore atau enggak. Nama variabel tidak bisa diawali dengan angka gitu kan ya. Kalau misalnya nama variabelnya gini, misalnya nama name gitu kan ya, nama ya kan. Joko misalnya kan. Nah, ini boleh nih gitu. Kalau di print nama gitu kan ya. Kalau dijalankan akan muncul tuh Joko gitu karena kita memerintahkan komputer untuk mencetak si nama. Tapi kalau misalnya kita bikin sebuah variabel itu pakai angka duluan, 2 misalnya umur gitu kan ya. Nah, itu bakal error tuh teman-teman. Gitu. Bisa dia ini 2 umur. Nah, bisa deh. Tapi ini baru bisa. Kalau misalnya pakai underscore juga boleh umur murid gitu kan ya. Kalau kita cetak di sini umur murid yang akan muncul. Nah, 12 sih kan. Yuk, kita pakai lagi apa lagi nih? Variabel bisa pakai underscore. Terus nama variabel itu case sensitive. Case sensitive itu bisa kapital, bisa huruf kecil gitu. Nah, gitu ya. X dan name.
Sampel, ada sampel data, underscore sampel data. Nah, ini semua benar nih cara penamaannya, ya kan? Yuk, kita cobain satu-satu yuk. Kita hapus ya. Nggak salah, saya hapus. Kita komen aja ya. Komen tuh kita kayak ibaratnya ini namanya komentar kan. Kita kasih apa tag apa hashtag gini supaya programnya nggak ngebaca nih, diabaikan dia. Jadi fokus sama baris baru kan. Oke, kita coba sampel John ya kan. Sampel John. Nah, ini boleh nih halal ya kan. Baik, buka. Tikan dulu. Hmm, tikan. Ya, kita matikan aplikasi. Oke, lanjut. Terus ada apa lagi? Namingnya sampel data. Sampel data John. Terus ada apa lagi? Sampel sampel data John juga. Apa lagi yang boleh? Sampel terus ini namanya camel case ya. Sampel sampel data gitu kan ya. John. Terus ada kapital semua, ada angkanya juga. Sampel ini juga boleh nih. Data. Terakhir sampel data pakai angka di belakangnya. John. Oh, data satu. Hmm. Ya, ini boleh nih dalam penamaan variabel. Kita print misalnya sampel, tinggal pilih nih yang mana. Sampel data satu nih pasti keluarnya John. Gitu. Nah, itu kan. Eps. Kok muncul? Ah, itu John. Itu untuk naming variabel. Oke, lanjut. Biasanya kalau di apa? Kalau di yang kelas mengajar asli itu saya tiap ini itu bisa bertanya. Kalau di sini kan enggak ya, teman-teman. Nah, kayak ini kayak pengenalan jadi kayak pertanyaannya belakangan. Ini variabel valid, ya kan bisa pakai gini nih bener nih. Ini yang salah nih, gitu kan? Ada spasi, boleh. Strip nggak boleh, gitu kan? Apalagi kayak gini nih, spasi doang. Ini juga nggak boleh, ini salah. Yuk, yang salah ya. Yang salah tuh biasanya enaknya kalau udah pakai sport dia bakal merah. Dia bakal ngasih tahu bahwa ini salah gitu. Tuh kan. Salah kan merah.
Ya sensitif data. Kayak gini kan. Multi-line. Bisa kayak gini juga nih, teman-teman. Terus data udah ini multi-line. Multi-line tuh ya, multi-line lah kita coba ini. Atau yang normal kan, inilah kita coba ya. Kita coba lagi eksperimen-eksperimen aja. Ini kan print hello world ya kan. Print hello world. Oh, kita cetak gitu ya. Hello world gitu kan ya. Ada lagi nih variasinya. X-nya 1, Y-nya 3 ya kan dalam satu baris. Bisa tuh, ya kan? Tinggal lain istilahnya. Kalau ini istilahnya normal kan, cara pencetakan normal. X1, X01, 3, print tambah Y. Print X tambah Y. Oke. Ini hasilnya apa? Kan 4 kan. Kok langsung ini deh. Ini deh. Langsung. Karena saya pakai alat bantu kan. Jadi di auto saya simpan nih. Tek, langsung dirapin ya. Nggak jadi single line. Ya udah X1, Y1. Makanya 4 kan. X tambah Y. Jadi nggak single line. Ada lagi multi line. Tapi kenapa gini, mungkin ini dianjurin yang kekinian kan, yang kekinian tuh kayak gini biasanya dirapi. Kalau multi line kita 500 ditambah 100 ya kan. Kan teman-teman kadang-kadang mager ya, nambah sini rame kan sampai ini kan gitu kan. Kadang-kadang dibutuhin ini multi line ini. Jadi pakai backslash ya bukan ya. Ini tambah 100 tambah 500. Kalau kita cetak datanya ya 100, 700 dah. Sip ya. Itu contoh untuk multi line. Lanjut, ini ada quiz. Mana yang benar nih jawabannya? Ada yang mau ini nggak? Sukarela. 1 menit saya kasih ya kalau ada. Jawabannya apa nih kalau ada? Yang tahu. Wih, ini ini ke sini aja lah ya. Nah, ini aja. C, wih, Kak Maulana sama Kak Rayman. Oke, C, kita lihat ya apa C jawabannya. C 10.000. Oke, benar. Wih, paten kali ya, kayaknya di sini ada programmer yang bersembunyi nih. Ya benar C. Jawabannya C. Oh, ternyata kayak kok 100? Oh, ini mungkin ini kali ya. Ini pas ngeditnya. Maksudnya di sini nih.
Ya benar C jawabannya. Kita nggak usah ini ya. Ini typo ya. Apa pas ngeditnya nih. Jadi terlalu ke atas mungkin centang. Misalnya nggak saya? Oh, view only. Lanjut. Mereka yang lebih dari satu jawaban yang bisa. Ayo, ada lagi? Ayo para programmer yang bersembunyi, tunjukkan jati diri. D, oke. Ada lagi? Yuk. A, B, C, D, B. Dapat ini nih, ntar nih hadiahnya Fortuner, BMW ya nggak? B, C, D. Oke, langsung aja ya. Benar, B, C, D jawabannya. Data primary itu boleh, data primary ini juga boleh, ini juga boleh. Yang ini nggak boleh nih angka, ya kan? Ini ada strip. Lanjut. Nah, tipe data nih, string, integer, float, boolean, list, tuple, set. Ada yang mau apa nggak? Karena waktunya tinggal 4 menit lagi, ada request nggak mana yang mau kasih contoh tipe data yang mana yang kita mau implementasi? Chat aja teman-teman, ada yang request nggak? String gampang ya, teks. Hmm, apa? Boolean, oke boolean, boolean ya. Langsung kita gaskan, boolean. Boolean itu simpelnya gini aja sih. Kalau di dunia kerja, biasanya saya tuh kalau boolean tuh ngeliat gini. Misalnya di asuransi nih kan, nah biasanya tuh ada tuh variabelnya tuh, misalnya is apa misalnya is apa ya, ya is gitu, Ismail misalnya, apa dia pria gitu kan ya, true gitu kan. Atau di dalam asuransi apa lagi ya, is apa, is beneficiary gitu kan ya, beneficiary apa ya, beneficiary apa, klien gitu, apakah klien tersebut memiliki apa penerima manfaat gitu kan ya. Hmm. Pakai is gitu deh, karena pilihannya dua kan, apakah kan true or false kan, true or false. Nanti tinggal cetak aja nih, Ismail. Oke, cetak pasti jawabannya true gitu. Sub true kan, is print is beneficiary client, cetak maka false. Penggunaan true dan false itu biasanya digunakan untuk kondisional gitu teman-teman. Nah nanti kan ada belajar kondisional ya, nanti makanya ini kan trailer ya kan, nah, makanya teman-teman kalau join kelas nih nanti akan saya tunjukin tuh kondisional kan. Misalnya gini nih, if gitu kan ya, Ismail gitu kan ya, ini contohnya, ini boleh di print he is a man gitu kan, man to land misalnya kan, kira-kira ya, else gitu kan, print he is woman to girl misalnya kan, kira-kira. Nah, nanti akan keluarnya apa nih? Ya kan? He is a man to land gitu kan. Tapi kalau Ismail ini kita bikin false, tuh, logikanya kalau di sininya apa kondisionalnya false, dia akan nggak masuk ke dalam sini gerbang logikanya. Dia akan pilih yang opsi lain, else percabangan atau kondisional. Kita lihat error. Oke, sekali lagi. He is a man to land. Hmm. Oh, belum disimpan. Sekali lagi, he is a girl, ya kan? Oke. Itulah kira-kira teman-teman boolean ya. Penggunanya pada kondisional. Boolean itu adalah tipe data tuh yang ada dua value, true atau false gitu. Oke, mungkin sekian dari saya. Wih, bubble sort gila. Berat kali. Boleh lah nanti lah ya. Oke, paling segitu dulu presentasi dari saya. Silakan teman-teman mau bertanya Q&A. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Suci. Terima kasih.
Wah, terima kasih banyak Kak Fajri atas pemaparan materinya yang super duper informatif pada malam hari ini. Dan pastinya juga buat teman-teman itu sangat menambah pengetahuan terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh Kak Fajri tadi. Untuk sesi selanjutnya kita masuk ke sesi Q&A dan bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh banget untuk nulis di kolom chat ini saja. Nanti akan saya bacakan. Buat teman-teman yang mau bertanya boleh banget ya di kolom chatnya saja. Ada yang bertanya nih Kak, kalau di dunia kerja lebih sering pakai penamaan variabel camel case atau underscore ya? Terus kenapa lebih memilih yang itu? Boleh dibantu untuk dijawab Kak Fajri? Oke, oke, Kak Faiz, gimana sih? Kalau di dunia kerja, dua-duanya sering dipakai sih. Kalau camel case itu biasanya dipakai oleh gengnya Java, Python, JavaScript sih. Underscore itu biasanya Python yang sering pakai penggunaan penamaan variabel. Jadi kayak itu preferensi aja sih. Apa ya, kebiasaan dari bahasa pemrogram Python biasanya underscore. Tapi kalau untuk yang lain itu kebanyakan camel case sih. Preferensi normal aja sih itu, kayak tidak ada masalah sih. Dua-duanya is oke. Tapi yang paling mainstream Python itu suka banget dia pakai snake case kan, underscore itu. Snake case itu. Oke, kalau nggak puas nanti Kak Faiz tinggal chat lagi ya. Lanjut ke Ari, Kak, untuk yang sebuah proyek yang menggunakan Python biasanya gimana, Kak? Dan apa saja yang harus dipersiapkan? Yang seperti saya katakan tadi, untuk kita bikin project Python, kita install dulu pulpen dan bukunya. Pulpennya apa? Pulpennya itu ya aplikasi Python-nya kan. Kita install aja Python downloader. Nah, gini aja nih contoh. Ini saya screen nggak? Belum ya? Oke, kelihatan share screen saya? Apakah kelihatan share screen saya? Sudah Kak. Python download. Udah langsung didapat. Tuh, langsung kan? Nah, langsung download udah. Jadilah Kokokran, jadilah Python ya kan. Tinggal download. Habis itu install seperti biasa yang pada umumnya. Oke, lanjut, kalau misalnya nggak puas tinggal chat aja ya. Selamat malam teman-teman, mohon untuk mengisi form presensi berikut. Oh, bukan. Lanjut. Kak, izin bertanya, Kak, apa perbedaan percondition if else dan switch case untuk kata seperti apa? Oke, itu good question juga ya. Menariknya di Python itu tidak ada switch case sih. Biasanya Python tuh if else saja. Switch case itu bahasa pemrograman selain Python nih. Dua-duanya oke, mungkin kalau kita bahas ya, mungkin berarti nggak di Python ya konteksnya ini. Kalau switch itu eh, dia itu bacanya bukan dari atas ke bawah gitu, tapi paralel bacanya, bukan series. Jadi kalau misalnya if else kan bacanya dari atas dulu nih. Kalau di atas itu udah terpenuhi, dia akan berhenti gitu. Dia akan nggak melanjutkan ke kondisi yang lain. Kalau switch case itu bersamaan gitu.
Misalnya switch A, switch B, switch C, switch D misalnya gitu kan. Nah, itu A, B, C, D tadi program itu ngebaca gitu. Dari A, B, C, D baru ditentukan pilihannya. Beda sama if else. If else dia akan baca A dulu. Kalau misalnya A udah ketemu dia nggak akan lanjut ke B, C, D. Gitu aja sih sederhana penjelasannya. Oke, Kak Fami kalau nggak puas nanti tinggal di chat lagi ya biar lanjut. Oke, lanjut ke Kak Febri. Kak Fajri, untuk backend paham Node.js Express sama PostgreSQL sudah cukup atau masih ada lagi? Oke, Node.js itu untuk backend, Express itu juga frameworknya Node.js kan ya supaya gampangin untuk bikin API, Postgres juga oke. Cukup sih, itu udah cukup. Kalau tapi sebaiknya kita explore kalau udah misalnya udah cukup mahir kan satu itu, coba-coba explore gitu kan. Tapi explore-nya ketika udah dapat kerja ya, biar ini ada pegangan gitu. Jadi jangan terlalu banyak-banyak. Yang penting kita fokus kan Node.js Express sama Postgre kan itu udah stack teknologinya untuk bikin backend udah cukup kan ya udah bisa bekerja kan kerja dulu nanti sambil explore bahasa lain gitu kan Java coba ulang coba kan waktu luangnya ada tuh nanti bakal mirip-mirip sih. Oke, kira-kira kalau masih belum jelas tinggal chat aja ya, teman-teman. Teman-teman yang ingin bertanya boleh banget di kolom chatnya, karena waktu kita masih cukup banyak untuk sesi Q&A. Mas, kalau untuk pasar Indonesia khusus perusahaan atau startup, apakah banyak yang menggunakan Python atau ada tambahan seperti PHP dan JS? Oke, Kak Muhammad atau Kak Rizky, kalau itu spesifiknya saya kurang tahu ya. Kalau hmm, Python ya di Indonesia, perusahaan gudang ada kalau nggak salah Python kalau startup. Sebenarnya yang paling banyak tuh Java, Golang sih. Cuman kenapa kita belajar Python dulu itu untuk pemula karena supaya kita paham dulu kan alur coding. Lebih ke situ sih. Jadi nanti harapannya udah belajar Python mulai-mulai pelajari Java gitu sih yang kemarin saya sarankan. Tapi nyari Python juga ada bisa gitu, sambil nyari Python terus Java dipatengin kan. Gitu sih. Lebih ke ini sih kalau belajar Python ini saya dulu soalnya dimulai dari Python kan. Ngajarin basic ininya lah basic principle-nya gitu. Jadi kita punya dasar gampang untuk belajar Java, PHP, JavaScript, Golang dan sebagainya. Itu sih. Kalau di Indonesia masih dikit. Cuman di Amerika banyak US banyak sih Python. Kalau kerja. Indonesia saya belum pernah dapat kerja yang di Indonesia sih Python. Dulu pernah Python pakai di Singapura. Di luar sih banyaknya. Kalau ini kan konteks kita ini untuk latihan dulu kan dasar. Kalau pakai Java tuh rasanya berat banget gitu kalau belajar dari awal atau ulang. Atau Node.js. Node.js gampangnya cuman paling gampang Python. Ini konteksnya untuk apa ya untuk jadi software ya, software engineer. Tapi kalau untuk data scientist semua pakai Python. Mau Tokopedia, mau apa? Oh iya, Tokopedia, Traveloka, apa lagi? Hmm, hampir semua startup pakai Python sih kalau data scientist ya. Ramenya di sana sih. Tapi kalau untuk jadi IT, back end dan sebagainya itu masih banyak kan Java sama Golang. Oke, bahasa pemrograman yang biasanya dipakai di pesan saat ini apa aja, Kak? Kalau saya Java, Quarkus, Post, sama Postgre. Ya. Oke, lanjut. Kalau misalnya kurang puas, tinggal chat lagi ya, teman-teman. Kak, kalau Python untuk web implementasinya gimana ya? Kan bisa setel di bagian head atau file. Bisa kalau Python gimana itu? Oh, kalau untuk front end, orang-orang tetap pakai JavaScript sih. Python tuh untuk backend-nya aja. Jadi style-style itu orang jarang menggunakan Python sih, karena lebih rumit kan. JavaScript is the king dari front end kan.
Apa saja tips-tips agar proyek PT yang kita kerjakan bisa menghasilkan hasil yang baik? Tips-tipsnya, jangan lupa ngopi yang pertama, supaya lebih konsentrasi. Nescafe yang pernah kita bahas sebelumnya, kalau ikut seminar sebelumnya. Kemudian yang kedua terus saja apa namanya itu Google gunakan ChatGPT. Biasanya gunakan ChatGPT itu udah lumayan powerful zaman sekarang kan ya. Dulu orang Stack Overflow, sekarang ChatGPT. Ikut komunitas, cari teman-teman sepemikiran ya kan yang ketiga, ya gitu. Jadi lebih termotivasi sih. Jadi proyeknya jadi jauh lebih baik sih itu menurut saya. Tiga itu aja lah mungkin ya tipsnya. Oke, silakan kalau tidak cukup puas silakan di chat aja ya. Lanjut ke Anugrah. Saran framework untuk web development ya. Kalau untuk Python itu Flash sama Django gitu. Django sih frameworknya. Kalau kerja di perusahaan gitu boleh pakai ChatGPT Kak? Boleh. Kalau saya boleh sih. ChatGPT itu udah kayak pengganti googling ya. Kalau nggak boleh pun ya udah pakai HP aja kalau di laptop. Boleh kok. Oke teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya? Boleh banget nih, waktunya masih ada. Mas, untuk penggunaan database yang paling banyak digunakan untuk keperluan perusahaan atau bisnis, biasanya menggunakan database seperti apa ya? Tergantung use case ya. Tergantung kasus, penggunaan kasus-kasus yang berbeda sih tiap perusahaan. Simpelnya kalau database itu kan ada dua ya, SQL sama NoSQL kan. Kalau SQL itu kan struktur query language, lebih strict lah intinya. Kalau NoSQL itu dia lebih tidak strict, kita nyebutnya sederhananya kan ya. Jadi datanya tuh lebih gampang lah masuk ke dalam database. Satu lagi lebih strict, tegas ya kan. Lebih robust, lebih kokoh kan. Nah, jadi kalau untuk use case keuangan, yang aplikasi-aplikasi serius, jelas kita akan memilih yang SQL ya kan, tipe data apanya kan, database-nya. Ya, SQL, Postgre, MariaDB ya kan. Maria enggak nih. Iya, lupa lagi. Maria iya kalau nggak salah ya, SQL. Apalagi yang strict-strict dan seterusnya. Kalau NoSQL banyak banget kan ya, Mongo, Redis, apalagi. NeoSQL, apalagi. GraphQL ya kan dan seterusnya. Itu tergantung use case sih. Kalau aplikasi serius ya jelas bisa orang ke MySQL, Postgre ya kan. Ya, aplikasi serius contohnya seperti apa? Aplikasi keuangan tuh jelas tuh serius tuh. Bank kan, asuransi. Saya makanya pakai Java kombinasi dan SQL. Gitu sih, kira-kira. Kak Fajri untuk backend Sanjay mending Python atau Golang? Python yang saya bilang tadi. Eh, JS-nya udah bisa. Udah lancar. Kalau JS-nya udah lancar langsung ke Golang aja sih. Python tuh kayak pembuka jalan aja sih. Karena kan gampang banget makainya dibanding JS. JS juga gampang, cuman Python tuh luar biasa gampang. Laravel OCI. Oh, ini nih pertarungan antara dua kutub bipolar. Oke, Laravel sih. Dulu bagus sih, cuman Laravel kalau saya dulu pernah. Apa bisa menggunakan database SQL dan NoSQL dengan satu project yang sama, Mas? Bisa, bisa. Jadi kayak di saya sendiri, saya ada apa kan di perusahaan saya ada dua menggunakan SQL sama NoSQL. SQL-nya itu MongoDB, SQL-nya itu Postgres. Kalau cukup puas, kalau misalnya teman-teman tidak cukup puas, bisa ini ya, kabarin. Gimana teman-teman, boleh dikasih reaction-nya? Apakah sudah puas dengan jawaban Kak Fajri?
Wih, Oke. wih, banyak kali tuh tepuk tangannya. Kapan-kapan nongki lah kalau yang di Jakarta. Ayo, apalagi silakan bertanya. Udah kayak live Silakan TikTok. Live mau TikTok. bertanya. Ayo, santai saja. Nanya apapun. Kemarin ada yang nanyain kopi kan. Nggak usah terlalu serius kan. Atau nanyain apa. Luffy, ah, Jadi Kak menurut Irwana Mas pribadi Iwan, MySQL atau Postgre? Postgre sih. Rich feature Postgre. Di mana-mana sih orang bisa menggunakan Postgre. Ada lagi? Postgre itu ya MySQL teman-teman. lebih support banyak community-nya sih Postgre. Hampir semua company yang saya iniin Postgre sih kalau untuk SQL. The king is Postgre. Ada lagi? Sebelum live, nanti sambung di live TikTok ya. Apakah ada yang masih ingin bertanya teman-teman? Ya teman-teman boleh banget nih yang masih belum paham atau ada yang ditanyakan, boleh langsung ditanyakan di sini. Kita tunggu 5 menit lagi ya teman-teman. Mungkin ada yang masih ragu atau yang ada yang ingin ditanyakan, boleh ditulis di kolom chatnya. Di sini BTW ada yang programmer, udah yang jadi ini. Di sini ada programmer yang bersembunyi. Ayo tunjukkan jati diri teman-teman. Masih mahasiswa. Apa ininya? Semester berapa nih? Masih pemula. Ya mahasiswa tingkat 1 ya? Atau semester 1 belajar Python kan ya? Siap. Semester 7. Berarti udah Python Java itu kayak. Python Java biasa itu kan ya sama JavaScript biasa. Tips magang. Wih, mantap kali pertanyaan. Biar keterima. Tips magang biar keterima. Kalau menurut saya sih bikin kalau mau lead code, tahu lead code kan ya? Ya, project boleh juga. Project GitHub tuh kalau bisa diupdate tiap hari kan, biar kelihatan hijau gitu sih. CV-nya dibagusin, LinkedIn jangan lupa tuh diupdate, ya kan? Dibanyakin koneksi. Bisa tuh. Dari sekarang, LinkedIn, oke ya? Tadi apa aja? LinkedIn, LinkedIn, apa gitu nih? CV-nya terus diupdate, dibagusin, ya kan? Terus project-project tuh, project-project di GitHub tuh diijoin, apa ya? Sama aplikasi-aplikasi kayak Jobstreet, ya kan? Itu installnya semua tuh apa aja kirim-kirim aja sebar semua Jobstreet, apalagi LinkedIn juga Jobstreet, LinkedIn udah Caliber ya kan, dan seterusnya. Dan nih, intinya rajin-rajin aja terus, spam terus kan, aku sih CV tonton orang. Kalau lihat LinkedIn auto insecure mas, lihat LinkedIn maksudnya insecure karena LinkedIn saya. Oke, yuk silakan kita berteman dan berkoneksi Ria ya. LinkedIn.
Oke, kita share di profil. Gimana? Oh, ini aja. Nih, nih teman-teman, silakan berkoneksi ya kita. Intinya di ini aja, di kayak apa namanya tuh, sedikit hiperbolik lah di LinkedIn ya. Pengalaman kakak untuk bisa expert di bidang Python butuh berapa waktu? Kalau menurut saya 6 bulan aja udah belajar ngoding, sampai setahun dengan rutin sehari 2 jam 3 jam sih udah lumayan mumpuni ya di dunia kerja. Kalau expert ya kita mungkin pakai ini aja lah ya, standar the goal apa, goal, ini apa, 10.000 jam itu expert kan, satu bidang 10.000 jam, anggap 8 jam per hari dikali 365 sekitar 2.400, jadi 500, berarti butuh 4 tahun kalau expert, 3-4 tahun. Tapi kalau kita eh, bekerja lebih dari 8 jam, 16 jam, berarti bisa sampai 5.000, 2 tahun ya. Lihat profil orang-orang mas, walah, oh nggak apa-apa, itu orang-orang juga pada ini kadang-kadang flexing. Kadang-kadang ada yang berlebihan juga, saya juga suka melebih-lebihkan, ya kan. Jadi itu cara ngakal-ngakal itu marketing, self branding. Sekarang GitHub-nya mas di share biar follow-followan. Oke, siap. GitHub mati. Oh, mati. Apa nih, saya agak malu sih, GitHub saya kayak agak-agak wibu gitu ya, maaf ya. Udah lama nggak aktif juga, sibuk di kerjaan karena nggak nyari kerja lagi. Tapi kalau udah mau nyari kerja diijoin tuh ya GitHub saya. LinkedIn orang lain udah wah di umur yang sama jadi insecure. Umur emang seberapa sih? Saya udah 30-an, masih di pede-pedein aja intinya. Mas bisa berbagi tips cara belajar yang efektif agar bisa menguasai pemrograman seperti Mas Fajri. Tips belajar yang efektif tadi yang saya bilang, yang pertama kopi untuk konsentrasi sama teh hijau kalau yang buat ya. Tapi kalau enggak di skip aja. Yang kedua itu uh, intinya konsisten sih, sehari itu bisa 2-3 jam gitu kan, konsisten 2-3 jam aja konsisten, itu efektif menurut saya. Jangan sampai ada bolong-bolong, itu yang bikin kita mager nantinya. Kenapa tuh sis, ada angin? Udah saya follow mas GitHub-nya, mas LinkedIn. Oke, nanti saya follow back yang mudah-mudahan kalau saya udah jarang buka. Kalau yang GitHub nanti saya langsung aja lah biar nggak lupa ya, sambil nunggu pertanyaan yang lain. Mana kok nggak ada notif? Oh saya belum sign in. Campaign. Wow, aduh, verify lagi. Verify, verify. Verify, aduh, loading. 534408, 534408. Sip, kita lihat siapakah yang mau follow. Oh, ada sih. Notification. Dava, oke, fallback ya. Oke, ada lagi nih yang saya belum fallback, kabari aja. CV kak, yang connect LinkedIn-nya, review. Kalau tanya luar form ini bisa nggak mas? Oke, silakan aja. Itu yang LinkedIn juga kan nanti via WA juga. Kalau mau di sini WA 821 1926 9297. Kalau ada yang di Jakarta nongki lah. Kumula semua kak kami. Tempat nongkrong yang cocok buat programmer di kafe mana kak? Waduh. Kafe apa namanya tuh? Copycat apa namanya? Yang di Jakarta tuh. Di apa juga mantep tuh. Kalau saya suka karena saya dekat Kalibata kan ya. Kalibata juga oke tuh, banyak tempat nongkrong. Callback mas, callback. BKT aja kakak. Oh kakak, BKT itu apa? BKT, ntar ya, LinkedIn. Langsung banyak, 12. Siap, langsung di ini. Nah, nggak ada. Di mana? Febri. Oke.
kita accept semua ya. Ini sebenarnya malam ini saya ada deploy nih, tapi belum ada panggil-panggil. Kalau teman-teman yang tahu deploy itu apa namanya, kalau aplikasi udah jadi dirilis. Febri, saya accept. Oh, ini Makfiro, Muhammad Rizky, Suci, Maulana, Azwaidan, Ayman, Raffi, Dia Chandra, Andra, Tia Lubis. Oke, udah saya akses semua. Oke, fallback mas, fallback kak. Masuk ke kripto juga kak. Wih, kok tahu? Jelas lah, programmer itu kripto adalah dua hal yang sering kali tidak terpisahkan, Bitcoin dan sebagainya. Di IKN aja bang. IKN? Boleh, gaskan lah. Waduh jauh bang. Deploy di hari Jumat. Ya gitulah ya, kan di hari akhir. Supaya ya besoknya biasalah kan perusahaan mau cari yang ini dia. Biar jam kerjanya bertambah. Sekarang Kak Faji DevOps bukan. Saya dev lead. Cuman ini, deploy kan kerjaan saya juga, dev lead. Deploy kan aplikasi udah jadi, developer yang ngerjain, saya yang tukang ini. Garap docs gak mas? Sip, sip, sip. Oh, docs. Bahas Bitcoin nih, bahas kripto ya. Ya, saya nggak ini sih. Dulu dulu mungkin waktu masih apa masih masih muda kan masih semangat yang garap-garap gitu. Sekarang sudah berumur kan jadi kayak yang apa aja lah, yang stable aja lah, yang apa? Yang simple-simple aja investasi. Bitcoin, Ethereum, Solana ya kan, SGB, SGB, SGB apa ya? Pengalaman karir Mas dari daya saing untuk bisa jadi kriteria di salah satu perusahaan gimana? Pengalaman karir Mas dari daya saing untuk bisa. Oh, gila bro. Sering gila blok. Untuk bisa jadi kriteria di salah satu perusahaan gimana? Maksudnya apa? Dari daya saing untuk bisa jadi kriteria. Oh, maksudnya ini ya, daya saing apa yang kita butuhkan. Yaitu sertifikasi, sekali lagi saya promo kan, sertifikasi. Web3, wow, ini pertanyaannya udah mulai blockchain ya. Intinya ini aja roadmap.sh itu bagus tuh, roadmap. Ini saya kasih link ya kalau mau belajar apapun. Roadmap. Nih, nah di sini nih ada nih banyak nih, tinggal pilih blockchain apapun tuh, tinggal pilih kan nih. Nih, tuh. DevOps bisa blockchain nih, tuh. Tuh blockchain kan. Nih, dua-duanya. Let code, project, gaskan. Tapi ditamain sih project sih karena kan orang-orang lebih suka lihat hasil nyata kan ya. Let code tuh biar lebih gampang ke luar negeri sih. Sebentar ya. Ya,
freelance itu di apa ya? Di freelance itu di Fiverr. Platformnya Fiverr. Over nih, Fiverr nih. Upwork juga. Pendapat saya, pendapat saya ya itu sangat-sangat ini efektif dan efisien. Jadi sah-sah saja. Justru makin lama tuh kita akan makin menggunakan AI everywhere kan, every time. Dalam ranah apapun. AI sih, AI yang paling menjanjikan menurut saya sih. Karena kripto itu kan apa ya? Menurut saya menurut saya ya kurang prospek nanti ke depannya. Karena kan ada AI, kripto itu sendiri kan ini ya, dia susah dihack karena komputer sekarang kan nggak cukup canggih untuk menghack seluruh komputer yang ada kan. Tapi dengan AI dan bantuan komputer kuantum itu kripto tuh jadi kayak lebih nih. Jangan di sini ada pengikut Bang Nolan ya, apa PPU. Belajar fundamental dulu sih. Segala sesuatu itu menurut saya cara belajar yang baik dan benar itu belajar dasarnya dulu. Baru nanti kalau dasarnya udah ada, mulai-mulai project. Nah, teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Portfolio apa maksudnya?
Oke teman-teman, sepertinya ini masih ada yang tanya, mending belajarnya nge-copy yang orang lain buat, misalnya dari video YouTube cara bikin website, terus kita ikutin cara-caranya, atau kita belajarnya cari sendiri di berbagai sumber seperti Stack Overflow secara step by step, kayak bikin CRUD gimana, terus integrasi ke front end-nya gimana. Dua-duanya bagus sih menurut saya. Tapi kalau untuk orang umum biasanya copy dulu aja sih, karena kalau cara sendiri agak ini ya heavy kan ya, takutnya udah keburu bosan, nyerah, nggak jadi deh. Ini ngopi dari orang kan terasa nikmat nanti tuh, terasa ada achieve gitu kan. Prefernya kalau menurut saya untuk pada umumnya ngopi-ngopi dulu, biar kadang-kadang di copy-copy aja sering error-error kan, udah bikin nyerah gitu kan, apalagi yang dari scratch. Oke, mungkin ini sebagai penutup sebagai pertanyaan terakhir ya teman-teman, karena waktu kita juga udah habis untuk sesi Q&A. Terima kasih atas antusias teman-teman tapi ketika bisa benar buat kita. Oke, terima kasih atas antusias teman-teman dalam bertanya, dan terima kasih juga buat Kak Fajri atas sharing dan jawaban-jawabannya. Mungkin kita cukupkan sesi Q&A kita pada malam hari ini. Di sini saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwasanya High College memiliki kelas junior coder dan junior web programmer. Untuk pelajaran mahasiswa bisa menggunakan kode voucher pelajar cemerlang untuk mendapatkan diskon dari harga 3 juta menjadi 2 juta rupiah. Peserta bisa mendapatkan pelatihan programming dan mengikuti ujian sertifikasi BNSP. Seperti yang ada di layar. Dan untuk pendaftarannya, teman-teman boleh scan barcode yang ada di layar. Saya kasih waktu sekitar 1 menit buat teman-teman yang tertarik. Boleh di-scan barcode-nya terlebih dahulu. Oke, selain itu High College juga menawarkan kelas Python for Data Science, dan untuk pelajar mahasiswa bisa mendapatkan diskon dari harga 450.000 menjadi 170.000 saja dengan menggunakan kode voucher Genius Data. Buat teman-teman yang ingin mendaftar, boleh banget untuk scan barcode yang ada di layar. Dan apabila ada pertanyaan atau kendala, bisa langsung menghubungi admin di grup kelasnya, teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke sesi dokumentasi, buat teman-teman boleh diisi dulu form feedback untuk mendapatkan e-sertifikat. Dan nanti untuk e-sertifikat akan diinfokan lagi melalui grup WhatsApp teman-teman. Boleh di-scan barcode. Mohon diisi ya teman-teman, karena ini merupakan syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Oke, sebelum kita tutup sesi mini kelas kita pada malam hari ini, kami ingin menghimbau teman-teman untuk dapat membuka kameranya untuk sesi dokumentasi. Para teman-teman yang tidak berhalangan untuk on cam, boleh banget menyalakan kameranya. Buat teman-teman yang belum pakai hijabnya, boleh banget nih, ambil dulu hijabnya.
Oke. Saya kasih waktu 1 menit untuk persiapan. Teman-teman boleh on cam. Iya, nggak apa-apa Kak Febri kalau tidak bisa on cam nggak apa-apa. Kak, iya, oke. Oke, kita bisa mulai sesi dokumentasinya ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2. Oke. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi teman-teman. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Kak Fajri atas waktu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada kita selama 2 hari masa pembelajaran di mini kelas ini. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi Anda. Kami berharap dapat bertemu lagi di acara kami yang akan datang. Selamat mengaplikasikan pengetahuan baru Anda dan semoga sukses selalu. Saya Suci Rahmaskawati sebagai MC malam hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.